Sipkan dalam hidupmu kata-kata yang semangat, kata-kata yang pengharapan penuh dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Gimana? Gimana kau rasa? Gimana kau rasa? Sakit. Ada apa? Kayak turun kayak gini. Di sini? Iya. Tiba-tiba? Tidak, coba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini udah serang nih. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus tolong. Yesus tolong. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Darah Yesus, darah Yesus. Kau juga harus lawan. Bilang dalam nama Yesus. Bilang dalam nama Yesus. Aduh. Ayo kau harus lawan juga ini. Dalam nama Yesus bilang. Sakit banget ya. Iya, kau sendiri harus lawan karena kau yang merasakan ini. Ayo, bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilang. Dalam nama Yesus lagi. Lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tengking segala kuasa kegelapan. Kami tolak tengking hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Baru yang kemarin kamu kesurupan itu karena apa lagi? Pas kemarin itu kan malam-malamnya kayak jam-jam berapa itu semua? Jam 7. Pergilah kami belanja di apa itu? Simpang situ, gede. Tiba-tiba ada sate. Kan ada rumah yang terbakar itu. Kan ada jalan situ. Di situ ada satenya. Dia nunggu di simpang. Terus aku yang beli satenya. Kira dia masih ikutin aku. Padahal beda. Dia masih di simpang itu duduk. Kira oh berarti dia ikuti aku. Kayak ada orang gitu loh di belakang. Kok enggak, kok apa? Aku lihat kan. Berarti dia ikutlah dia sama. Tiba-tiba kan nyampe aku di tempat sate itu kan. Tiba-tiba aku lihat, enggak adanya orang. Berarti siapa itu tadi ya? Nah dari situ loh pikiranku aneh-aneh. Pulang ke rumah kan, habis lama kan aku. Pastinya apa itunya? Waktu kalian siapa di sini? Sumaria. Di situ terjadi. Yang kami sebelum datang. Iya kan lagi makan-makan sate. Tahu aku pun. Iya, baru. Oh, berarti yang sebelum kami datang itu udah terjadi tuh? Belum lagi. Belum. Waktu kami sudah datang itu kan kita masih ngomong-ngomong di depan. Iya. Terus sedangkan makan aku saat itu aja yang kupikirkan. Apa sih tadi itu yang jalan-jalan di belakangku kan? Itu aja yang kupikirkan. Gak mungkin lah orang kan. Kayak jalan mana lah, kayak jalan manusia gitu. Tapi merinding-merinding aku. Tapi enggak. Itu malam-malam kejadiannya. Iya malam. Biasanya kalian kalau takut-takut gitu hanya malam hari aja atau siang-siang gini juga takut? Iya. Takut. Iya. Kan sering buka apa pintu itu, jangan gelap-gelap, dibuka aja pintu dapur. Kan sering kali tutup semua, tutup gelap semua, dibuka biar masuk udara itu biar terang. Itulah dari situlah waktu kalian itu pun apa cuma hilangkan aja itu yang kubayangkan tadi itu waktu ada kalian itu. Waktu kami pulang baru situ kau kesurupan? Enggak lagi. Enggak. Masih ketawa-ketawa lagi kami situ. Sama siapa? Sama suamiku lah. Oh. Ketawa datang mereka kan. Tidur
tidurlah mereka, tidurlah kami. Tiba-tiba kayak ada anak-anak di depanku kan. Dia melu-melu perutku kan. Terus ku apa-apakan, ku awaskan tangannya kan, kayak mengamuk dia kan. Terus tidur aku, gak sadar lagi. Bukan suamimu Mana suamiku? yang apa yang Lagi perutnya itu? tidur dia. Oh. Tapi kamu lagi tidur sama suamimu situ? Iya. Di situ aku, di sini dia. Terus aku bilang kan, awas loh, jangan kau ganggu-ganggu kan. Kayak gitu dalam hatiku kan. Terus kayak apa kali dia, karena aku apa kan, gak mau aku dipegangin kan. Terus tidur aku kan, ketiduran. Tiba-tiba kayak ada yang loncat gitu perutku, sakit lah. Dari situ aku nggak sadar lagi. Kata mereka kan mau kucekin perutku. Kata mereka. Hantu itu. Sedangkan kata abang itu kemarin kan yang pengunjung itu kan, kayak ada yang lewat di situ tapi tinggi, hitam dia. Di mana? Tinggi. Di mana? Depan ini lewat di situ, tapi cepat kali. Jam 11 itu. Jam 1 le. Kan orang abang itu di sana pengunjung. Jam 1 pagi. Enggak. Jam 1. Malam. Iyalah. Belum tidur lagi mereka, masih cerita jam-jam 1 jam apa. Terus duduklah dia di depan itu kan, kayak ada lewat cepat kali. Gitu. Katanya pergi ke stasiun apa kan, katanya hati-hatilah kau banyaklah berdoa katanya. Soalnya kan tempat yang kebetulan rumah kalian itu dengan ini. Katanya sih aku belum tahu. Sebenarnya Yang tahu cuma cewek itu, memang tahu abang itu kau cewek itu kamar mandi itu. Memang abang itu bertahan. Sebenarnya itu mau dimanapun kita itu, kalau kuat iman kita itu bisa itu kalah. Masa jadi kita yang kalah, kita yang mengalah, jadi kita cari pindahan. Harusnya mereka yang harus kita kalahkan kayak gitu. Karena nanti mereka pikirnya, oh udah pindah orang itu berarti menang orang itu kuasa mereka. Sekarang tugas kita itu kayak mana caranya supaya kuasa mereka itu kita kalahkan. Kita ini kan anak Tuhan Yesus, harusnya lebih menang kita daripada itu mereka kayak gitu. Jadi itu yang buat mereka itu terus datangi. Gimana nggak masuk setan? Si Medna itu maki-maki terus setiap hari. Tanyalah sama sini. Iya, maki kenapa? Asal-asal ngomong maupun megang HP dia, apalah disebutnya itu. Gimana nggak masuk lah. Kadang ku bilang masalahnya nanti bukan rumah Tuhan lagi ini, rumah hantu semua. Jadi kayak gini. Aku mulai dari hari Senin itu memang udah kayak ada yang bicara sama kan, ke rumah si Dina kau, kayak gitu kan. Kayak aku mau doakan kau gitu kan, mau doa. Jadi tapi karena ada kendala kan, nantilah. Sekalian ada mau aku kasih sama mama, itu ada daster dikasih mama sama mama, aku bawa tanah. Nah baru makanya kayak ada lagi sesuatu yang terjadi gitu kan. Barulah ini yang aku dengar. Oh memang benar, mungkin hari inilah waktunya kan. Kan pernah juga aku sama mama kan. Baru kita itu kenapa mudah kali dirasuki setan? Itu satu, karena ada yang kurang beres sama diri kita. Itu yang pertama. Kurang beresnya itu apa? Bisa jadi karena dosa kita. Bisa jadi karena kita ragu-ragu, kurang menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ya kan? Artinya misalnya gini, kayak ada masalah, pernah nggak kita salahin Tuhan? Pernah nggak? Pernah kan? Nah itu satu. Jadi makanya setan itu
dia kayak mau masuk ke pikiran kita, merasuk kita supaya kita lebih condong percaya kepada mereka. Baru yang kedua, karena kita juga mungkin pernah terlibat dengan kepercayaan yang kayak gitu, gaib, mistis, kayak gitulah, kayak dukun, santet, gitu segala macam. Mungkin bukan kita yang memakai, tapi mungkin ada orang tua kita atau keluarga kita, jadi itu kena ke kita karena itu jatuhnya 7 turunan. Nah, jadi sekarang itu yang perlu dilepaskan gitu. Jadi saya kan nggak tahu kayak mana pribadi kalian kan, hanya kalian yang tahu kayak mana. Nah, kalaupun memang mungkin ada, segeralah itu dibereskan sama Tuhan kayak gitu. Kan katanya ya harus menyerahkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh lah kita, supaya jangan diganggu-ganggu setan itu gitu loh. Tapi kalau libur dia hari Minggu kan perginya kami ke gereja setiap hari setiap minggu. Iya, jadi gini Din, bukan karena kita rajin beribadah ke gereja baru kita nggak diganggu lagi, bukan hanya secapai itu, bukan hanya itu, tapi pertama ini yang mau saya apakan sama kalian, maksudnya nanti saya kalau kalian mau ya. Pertama, orang-orang yang menerima Yesus dulu, benar-benar dia mau menerima Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita, gitu kan. Satu-satunya juru selamat kita yang mampu menolong kita, ya. Baru percaya kalau Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Kuasa Tuhan itu lebih besar. Nah, kita harus percaya dulu, yakini dulu Tuhan Yesus itu. Siapa Tuhan Yesus itu? Kita kenali dulu siapa Tuhan Yesus itu dulu. Baru kita hidupi, kita terima dalam hati kita. Kalau kita sudah menerima, sudah percaya, baru bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar menerima, tetapi dinyatakan dengan tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita. Hidup kita ini berarti harus hidup yang bagaimana yang Tuhan mau dengan hidup kita ini, kan gitu. Hidup benar kita di mata Tuhan gitu. Memang bukan berarti aku orang yang sudah benar di mata Tuhan, bukan, tetapi maksudnya itu ketika kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan itu mau supaya kita juga kan hidup kita ini sama seperti Dia kayak gitu kan, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan kayak gitu. Makanya perbuatan untuk takut Tuhan itunya yang nampak dari kehidupan kita sehari-hari, itulah yang dimau Tuhan sebenarnya gitu. Jadi kalau ada pun masalah atau apa gitu kan, jangan langsung kita down, jangan langsung kita gelisah, baru kayak rasanya buntu, nggak ada jalan keluar. Baru ujung-ujungnya mencari jalan keluarnya mengakhiri hidup. Biasanya kayak gitu kan, apalagi usia kayak gini, anak-anak muda kayak gitu biasanya kebanyakan. Nah, itu yang salah. Kalau ada masalah atau apa itu, datang sama Tuhan kita. Tukang air tadi mah nggak tahu. Emang kemana? Kita bawa masuk. Oh iya. Ada lagi katanya mau isi lagi katanya. Oh isi juga. Ya. Halo. Panas sekali. Adek. Panas sekali. Depan di ngomong. Apa itu? Ini harta kami yang tak bisa dibilangkan. Adek, nggak kangen kau sama kakak, sini tuh. Bisa dibilang. Peluk kakak, peluk. Apa itu, Dek? Celana? Boleh ke dada kepala gitu. Oleh ke vape ya. Udah ya udah. Ganteng kali kau, Adek. Ganteng kali, Adek. Dean. Dean.
enak arok begini anakmu ini. Tahu dulu kayak mana yang kau rasakan pergaulan sekarang kan. Kayak pernah kuceritakan itu sama. Jadi mungkin ada kayak dulu keterikatan apa dengan ilmu kayak Yang penting gitu. sejak pergi si Nita lah, mana ada lagi cuma sekali. Apa? Suka ya. Enggak, maksudku yang pernah kan kasih tahu sama mama tahu ada keluargamu yang apa namanya pegang-pegang alat-alat yang kayak dipeluknya itu. Nah jadi maksudku pikirku gini kan, kalau karena kau kan sudah nikah sama siapa, si Vino kan, orang itu bapak mereka itu kan, jadi karena kau sudah menikah dengan si Vino, jadi kalian kan orang yang sudah menikah itu kan jadi satu daging, kan dalam kita pun dibilang gitu. Makanya sebenarnya aku bilang tadi maunya ada si Vino, kenapa? Karena kalau harus Vino biar bisa dia juga didoakan, dia juga harus juga pelepasan dari tadinya mungkin dia juga ada terlibat dengan roh-roh perdukunan bapaknya itu kan, bisa jadi gara-gara itu juga jadi turunlah ke kamu karena kamu sudah jadi istrinya juga, jadi kan kamu satu daging, apalagi anakmu ini, jadi takutnya anakmu ini setan itu dia mau coba-coba juga mengapakan anakmu kan, setan itu dia membinasakan, mau menjatuhkan. Apa yang kau pikirkan selama ini kayak gitu? Yang kau pikirkan yang berhubungan dengan semua kayak kau menjauh dari Tuhan lagi. Oke. Kayak misalnya kayak kau pernah putus asa, ya pernah putus asa atau itu bukan kayak salahkan Tuhan, ada masalah kan, kau salah-salahin Tuhan, kenapa kayak gini Tuhan, kenapa kayak gini gitu. Tapi itu cuma nggak sering sih, sekali-sekali kalau ada lagi pikiran lagi rumit atau apa lagi situ. Kalau lagi nggak sehat di rumah atau lagi berantem gitu. Kalau akhir-akhir ini ada nggak? Hmm. Ada apa? Akhir-akhir ini. Tapi gini, kau percaya nggak sama Yesus? Ya? Percaya. Kau kenal Yesus itu siapa? Hah? Siapa Yesus itu? Coba. Itu kata aku. Nah, iya, itu yang harus kita luruskan cerita. Nggak apa-apa, terus terang aja jujur kalau memang nggak tahu, biar kasih tahu kan. Karena kalau kita pun nggak kenal Tuhan kita, kayak mana kita juga apa? Aku hanya mau tahu sebatas mana kau tahu tentang apa ya Tuhan kita itu. Jadi siapa Yesus itu? Itulah aku nggak tahu. Nah, tunggu dulu. Tuhanmu itu siapa? Coba. Tuhan lah. Ya Tuhanmu itu siapa? Yesus. Yesus. Yang kau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Iya, percaya. Nah, kau percaya sama Tuhan Yesus karena apa? Karena iman kita. Maksudku, kau percaya sama Yesus itu karena misalnya kayak gitu. Karena Tuhan Yesus itu ya dia yang menolong aku, misalnya kayak gitu. Karena Tuhan Yesus itu ya aku percaya ya dialah Tuhanku satu-satunya yang menjadi sumber selamatku, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu alasanku. Nah, sekarang alasanmu, kau percaya sama Tuhan Yesus itu karena apa? Apa yang udah kau lihat emang dari Tuhan Yesus itu? Ya karena Tuhan itu memberikan aku untuk kemajuan lah, untuk bisa percaya samanya. Terus apa lagi ya? Itu aja, gitu aku. Apa-apa, terus terang aja. Apa lo lagi apa? Mau tanya kau pun apa? Jadi ini sikat aja lah. enggak, soalnya kayak biar kita biar clear. Jadi kalau kita pun nggak tahu siapa Tuhan kita sendiri, ya gimana kita juga mau apa? Ya makanya lah setan itu dia mudah masuk sama kita, orang kita pun ragu-ragu.
Iya sih. Sedangkan kalau itu ya, Cak, yang lucunya nanti kan, kalau aku berdoa udah setengah nyampe nanti hilang lagi, nggak tahu aku apa judul doaku itu. Nggak bisa konsen kau dengan apa yang kau doakan kan? Jadi beda lagi yang ku doakan gitu. Kalau aku doa pertama dari rumah lah, semua lah aku doakan ya. Pokoknya nyampe setengah nggak ada lagi tuh, udah beda lagi. Apa itu doa? Beda lagi apalah, kayak depanku itu kalau tutup mata aku kan depan itu yang muncul kayak bukan Tuhan lagi. Yang muncul itu kayak ada roh yang jahat itu kan, itu yang muncul. Tapi cepat ku bilang nanti kan, biar cepat apa nggak ingat lagi kan, cepat ku bilang amin udah. Kan itu yang salah sama aku. Selanjutnya aku itu nanti aku lupa apa selanjutnya. Itu entah kenapa itu kayak semalam lah berdoa kami kan sebelum tidur, tiba-tiba berhentilah aku kan. Apa ya doaku tadi? Selanjutnya nggak ingat lagi itu, beda lagi. Tapi ku tanya sama orang lama kan di PT, kok bisa kayak gitu? Katanya kayak ada yang apa itu ya, roh yang apakan kau gitu. Apa itu namanya ya? Mengganggu. Yang ganggu biar hatimu itu bersamanya, jangan sama Tuhan. Itu. Tapi setiap aku berdoa kayak memang kayak gitu. Agak beda-beda nanti soalnya, yang penting yang tengahnya udah beda lagi. Itu. Kadang nanti aku tanya sama dia, kok bisa kayak gitu? Iya. Jadi kayak gitu kan, itu artinya kau memang harus lebih sungguh-sungguh lagi lah saat datang sama Tuhan itu. Itu maksudnya itu. Iya, susu nanti aku nanti kan. Tapi agak nanti rumah tangga ada berantem lah, sedikit-sedikit berantem lah. Kayak kemarin lah, udah bersungguh-sungguh kan berdoa setiap hari lah, setiap pagi kan, malam pagi berdoa aku kan. Tapi tiba-tiba muncul apa atau nanti berantem kami kan, kayak apa itu kayak coba-coba gitu kan. Kita ya kenapa itu? Iya, jadi itulah kalau ketika kita mau mengikut Tuhan itu memang bukan hanya lurus-lurus saja kita mengikut Tuhan itu, pasti ada nanti tantangannya. Situlah tantangannya itu nggak bisa dimati, bisa harus kan. Nah disitulah tantangannya. Jadi mungkin lihat kau tadi kan mau sungguh-sungguh diikut Tuhan kan, tapi di lain sisi ada masalah keluargamu kayak gini. Nah, itulah salah satu tantangan. Setan itu dia kan memang mau menghancurkan rumah tangga orang. Dia kan udah tugasnya itu menghancurkan, membinasakan, membuat orang gelisah hatinya. Pokoknya yang jelek-jelek itu tugasnya si setan. Jadi kalau kita pun juga terikut dengan rayuannya itu, masuk dalam jebakannya, ya itulah. Jadi gini, buat prinsip dalam hidupmu. Saya sudah punya Tuhan, gitu kan? Saya sudah punya Tuhan, Tuhan Yesus. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus kalau Dia Tuhan, Juru Selamat saya, penolong saya. Kenapa kita bilang Juru Selamat? Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat kita, keselamatan kita, jalan satu-satunya ke surga. Itu dulu. Jadi kalau kayak gini biasanya kan ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya kau kata lagi meninggal, ya kan? Kamu yakin masuk surga atau enggak? Enggak yakin sih. Enggak yakin. Masuk.
Soalnya kan kita ini masih banyak dosa. Itu biasanya jawaban-jawaban yang saya temukan begitu. Tapi di dalam Yesus, orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kekal, surga itu di tangan kita. Makanya ini perlu kita diluruskan. Jadi kalau kita percaya, karena dibilang satu-satunya jalan keselamatan menuju surga itu hanya ada dalam Yesus. Jadi kalau kita pegang Yesus itu dalam hidup kita, keselamatan ada pada kita. Keselamatan apa? Itu tadi kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Menuju surga itu. Jadi kalau kita tadi ada masalah, kita terpuruk di masalah itu, kenapa kayak gini sehingga kita persalahkan Tuhan. Nah itu kita udah kayak diintimidasi sama niat si iblis. Nah, jadi makanya kalau ada kayak gitu, teruslah kita berat, Tuhan enggak, aku enggak boleh kayak gini, enggak boleh pikir kayak gini. Pas kalau ada masalah ini, bukan masalah itu Tuhan izinkan loh. Masalah itu Tuhan izinkan, tapi ada hal yang baik di balik itu. Gitu aja pikir. Tuhan, kalaupun memang masalah ini terjadi, aku yakin dan percaya pasti semua mendatangkan kebaikan. Gitu aja bilang. Gitu. Dalam doamu kalau kamu ngomong apa, jangan tapi kau salahkan Tuhan. Tuhan, aku dikau tapi aku punya masalah ini, Tapi bilang gini, Tuhan, ada pun masalah ini, dan aku bertengkar sama suamiku atau sama aku, tapi aku nggak mau kalah dengan siasat si iblis itu, nggak mau kalah aku dengan tipu daya si iblis, karena nanti si iblis itu akan dia terus mengintimidasi kita. Mengintimidasi itu maksudnya kayak gini, dia buat salah-salah terus kita, jadi kita pikirkan, aku orang paling berdosa, aku orang paling bersalah, aku tadi udah kayak gini, dibuatlah pokoknya gitu, kau tadi Dina udah kayak gini kau. Nah, dibisik-bisikkanlah semua kesalahan-kesalahan kita, apa kita, itu namanya intimidasi. Dia dipermainkan iblis itu pikiran kita tadi itu. Jadi kita kayak merasa paling orang berdosa kali, paling bersalah sekali. Nah, sekarang ubah pikiran kayak gitu. Sekarang bilang sama Tuhan, kalaupun memang ada masalah ini terjadi, aku yakin ini atas izinnya Tuhan. Ini atas izinnya Tuhan, dan aku percaya semua mendatangkan kebaikan. Kita nggak boleh kalah. Aku pasti menang bersama Tuhan Yesus. Buatlah, prinsipkan dalam hidupmu kata-kata yang semangat, kata-kata yang pengharapan penuh dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Sakit. Gimana? Ini. Gimana kau rasa? Sakit. Ada apa? Kayak turun, kayak gini. Di sini? Iya. Tiba-tiba? Iya, coba. Dalam nama Yesus. Coba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Coba tak? Dalam nama Yesus. Siapa pun tahu mencoba mengganggu kami, tolong pergi, hancurkan kau dalam nama Yesus. Keluar Coba tak? Sakit. dalam nama Yesus. Sakit tak lu? Dalam nama Yesus. Sakit tak muatnya? Di mana? Ini. Coba lah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sakit. Wah. Kayak mana dibuat? Gini kan, sakit loh. Ini udah ada keserangan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus
Kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Yesus. Dari Yesus. Kau juga harus lawan. Bilang dalam nama Yesus. Bilang dalam nama Yesus. Aduh. Ayo kau harus lawan juga ini. Dalam nama Yesus bilang. Buatnya. Iya, kau sendiri harus lawan karena kau yang merasakan ini. Ayo, bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bilang. Dalam nama Yesus lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tengking segala kuasa kegelapan. Kami tolak tengking, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari Yesus. Yesus tolong, Yesus tolong. Ayo kau tengking juga, ayo. Bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Ayo Din, sebut Din. Biar dia kalah juga Din. Ayo Din. Kau sebut. Dalam nama Yesus bilang. Enggak. Hah? Sudah. Ayo bilang lagi, nanti diganggu kita. Nanti diganggu lagi. Soalnya dia kayak gitu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Dari Yesus berkuasa. Memang biasa kalau cerita kayak gini dia pasti dengar itu baru dia mulai ganggu. Sudah. Harus diapa-apakan. Ayo. Kayak mana tadi awalnya kau rasa? Sakit kayak mau diputar ini. Kayak mau diputar tanganmu gitu. Oh. Udah. Apa nih? Tapi masih sakit. Kan? Ini ada serangan ini dari Yesus. Ada aku kata tadi. Ayo doa dulu kita ayo. Ini waktu kita cerita itu Kalau apa gitu langsung bilang. Kalau selagi ada yang kau rasa langsung ngomong. Biar jangan ini. Kuat lagi kan? Kuat lagi dia. Hah? Kuat lagi. Tadi kayak apa? Gini. Kayak diputar balikkan di Iya tangan. ini Mau. kayak mau ditarik gitu. Kayak kau rasa ada yang megang enggak? Kayak gini tangan. Ayo. Tapi di sini duduk, makanya geser-geser aku merinding. Oh, iya. Gini. Masih merinding kau? Enggak. Ayo kita berdoa. Pegang tanganku. Nyanyi dulu kita ya. Tahu lagu ini? Ku mau cinta Yesus tak selamanya. Bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semuanya karena seizin daripada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat saudara Dina Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi problema masalah Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan ya Bapa. Terlebih tentang keluarga saat ini, di mana Dina saat ini juga sedang mengandung Tuhan. Kau tolong Tuhan, pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, berjalan melangkah, biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan hamba-Mu ini Tuhan dari segala godaan-godaan si iblis, baik dari pikiran-pikiran siasat si iblis yang mencoba mengganggu pikirannya. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan dari segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hidupnya, kami tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa setan si iblis yang mencoba mengganggu hidupnya, yang mencoba mengganggu kandungannya. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, melindungi, memelihara hamba-Mu ini Dina Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, berkati rumah tangganya, berkati suaminya, berkati anaknya yang sedang dikandung Tuhan. Biarlah mereka hari demi hari juga Tuhan boleh semakin percaya, memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Mereka boleh Tuhan Yesus, iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan, Engkau Roh Kudus nantiasa memimpin setiap jalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, apapun aktivitas mereka Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan, sehingga hari demi hari mereka mempermuliakan nama Tuhan. Mereka memiliki pengharapan yang penuh dalam Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala siasat si iblis, niat-niat si jahat, pikiran-pikiran putus asa atau pikiran-pikiran yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas mereka, tetapi biarlah Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati istri, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati anak yang sedang dikandung hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada buat Dina Tuhan. Engkau yang menjadi juru selamatnya, Engkau yang menjadi penolong dalam hidupnya Tuhan. Setiap hari biarlah Tuhan selalu menuntun setiap jalan kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gini lagi, kita berdoa, tapi kau ikut yang berdoa ya. Berdoa untuk supaya kau terima Yesus. Supaya kau terima Yesus. Kau ikut aku doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Ayo sebut. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini
Saya Dina Zaluku datang kepada Tuhan meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dari segala kesalahan saya, dari segala dosa-dosa saya. Jika saya ada pelanggaran, keterikatan dari hal-hal perdukunan, mungkin dari suami saya, saat ini juga Tuhan, saya putuskan, saya lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuat bilang, di dalam nama Yesus. Saya putuskan segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu saya. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya tengking di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saat ini saya terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah penolongku dan Engkaulah Juru Selamatku. Biarlah hatiku selalu melekat kepada Tuhan dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Pegang seluruh hidupku Tuhan. Saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Aku mau ikut Tuhan dalam segala perkara, baik suka maupun duka. Tuhan adalah segala-galanya. Saat ini Tuhan, masuklah Engkau dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku, dan tinggallah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku bebas. Aku bebas dari kuasa kegelapan. Sebab aku percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa kegelapan. Aku imani di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi jangan lagi takut, tetap berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, ya. Percaya kalau Tuhan itu Kayak mau apa aja padaku, kayak mau apa, kayak doa bertaku, doa itu doa. nggak sakit loh Sekarang enggak lah. itu udah Ini nggak sakit lagi ya. rasa lagi. Jadi kalau misalnya adik kayak kau rasa serangan balik gitu, kau bisa sendiri itu bikin kayak tadi misalnya kayak tangan dari kau sendiri. Kenapa ya? Mungkin kau hancurkan kau dalam nama Yesus gitu ya, dengan iman. Kau percaya, tapi jangan di pikiranmu lagi, aku nggak bisa ini. Jangan,
pokoknya harus buat besar dalam hati itu. Kalau kau bisa kalahkan itu puasa-puasa itu, karena kalau kita sendiri besar apa kita pengharapan kita sama Tuhan, kita juga punya puasa loh, kita punya puasa dikasih Tuhan itu. Nggak usah lagi pikiran apa namanya putus asa lah, yang apalah, yang sakit. Lawan, kita harus lawan. Aku pun kayak gitu, lawan terus. Kalau kita makin sakit ya nanti nanti datang dia buat yang aneh-aneh. Iya. Begitu juga bilang sama orang itu yang di rumah itu. Pokoknya kalian di sini hidup apa ya? Ubahlah cara pola hidup kalian kan. Rajin-rajin ibadah, rajin-rajin ada Quran, rajin baca kitab itu mana kita yang sudah dikasih Itu yang di kamar kami, tetap kasih di kamar kami. Iya, jangan hanya dikasih letak situ saja dibaca. Iya, itu lagi Bila perlu kalian kalau udah malam itu ganti-ganti baca sampai segini. kan ada di HP itu, ya kami tengok-tengok. Kalau dia kita, Di apa? ya, Maksudku buat ibadah kecil-kecilan itu kayak kalian itu kan baca kau sama-sama atau sama apa adik-adik itu selagi mau tidur kalian nanti kan kok sama-sama kalian kayak gini kan nyanyi salah satu lagu, nyanyi baru doa sama-sama sebelum tidur, atau enggak baca Alkitab lah dulu ganti-gantian kayak satu-satu ayat gitu. Jadi buka Alkitab itu mulai dari Kejadian, baca aja ada mulai satu ayat itu enggak apa-apa. Yang penting kalau kita mulai dari awal sedikit-sedikit nanti kan terbiasa. Jadi rumah itu pun damai bawaannya apa, suka-suka kayak bawaan apa, nggak ada lagi nanti kayak gitu. iya. Yang lucunya nanti mana bisa kita kesempatan soalnya HP terus Bilang kayak kalau dibilang baik-baik pasti mau. kita bilang bang kan ini kita jadi adalah jam doa, kita jam doa berdua kita kayak baca Alkitab dulu kita baru kita bersama-sama. Biar apa kita buat kita kasih Tuhan sama itu bang lagi kan mau mulai sama ini udah besar kan dari berpikir juga anak kita ini baca kita buka lagi sama masih sungguh-sungguh ya udah gelap. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya.